semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Odella Railway Station. Diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Odella sekitar tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Sai Ronak, ditulis oleh Sampath Nandi, garapan sutradara Sundala Asok Teja, dan dirilis pada tahun 2022. Odella Railway Station mengisahkan tentang guncangan serangkaian pembunuhan di sebuah desa kecil di Telangana bernama Odella, di mana semua korbannya adalah pengantin baru. Saat itulah, seorang perwira polisi IPS muda yang cerdas bertekad untuk menangkap pelaku guna menghentikan pembunuhan itu. Mampukah sang polisi menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dibuka dengan tatapan takut seorang bocah lelaki yang sedang membawa cangkir berisi teh di perlintasan kereta api Odella. Beberapa calon penumpang kereta juga menyaksikan hal itu dan seketika ketakutan saat melihat seorang wanita berlumur lumpur tengah mencengkram penggalan kepala manusia. Sepanjang jalan tak ada yang berani menghentikan langkah wanita berhati dingin itu. Wanita itu menuju ke police station. Langkahnya mampu membuat siapapun yang melihatnya bergetar, termasuk para polisi. Kemudian, ia letakkan penggalan kepala itu di atas meja inspektur. Barulah kemudian wanita itu memberitahu di mana penggalan badan korban ia sembunyikan. Seorang kadet IPS bernama Anudip yang sedang melaksanakan training di situ menangani kasus tersebut. Semua berawal dari 3 bulan lalu sejak pertama kali Anudip menginjakan kaki di Telangana. 3 bulan sebelumnya, Anu berpamitan pada sang kekasih Spurti bahwa ia akan melangsungkan training IPS-nya di Odella, sebuah desa kecil di negara bagian Telangana. Dan dari sinilah semua cerita dimulai. Samba adalah seorang fotografer. Saat itu ia sedang menunjukkan hasil jepretannya pada pengantin baru, Venkates. Kala itu istri Venkates, Madhavi, berjalan sembari menggoda suaminya. Namun Samba juga tertegun melihat kecantikan istri Venkates. Sementara itu di tempat lain, seorang istri bernama Radha memulai harinya dengan memukuli sang suami yang hobi mabuk di malam hari dan kencing sembarangan di dapur mereka. Hal itu sempat mendapat teguran dari nenek mereka sebelum kemudian sang nenek meminta Radha lebih keras lagi memberikan pelajaran kepada sang suami, Tirupati. Beruntung kedatangan seorang ketua kampung yang akrab disebut Sarpanch yang mengembalikan pakaian kusutnya berhasil melerai keributan suami istri itu. Ya, Radha dan keluarga besarnya termasuk suami dan adik iparnya Chandu membuka jasa cuci dan setrika di kampung itu. Malam harinya, sekelompok pria tengah melakukan pesta minum kecil-kecilan. Seorang di antaranya bernama Vivek tengah meratapi foto mantan kekasihnya Madhavi yang sudah menikah dengan orang lain. Di bawah pengaruh alkohol, Vivek yang sakit hati sebab cinta tulusnya dikhianati menyampaikan niatnya ingin memberikan pelajaran pada pasangan pengantin baru itu. Esoknya di pagi buta, kedua orang tua Madhavi berteriak sembari mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal. Sontak hal itu membuat semua warga kampung terkejut dan turut berlari menuju lokasi mayat Madhavi ditemukan, yakni di sebuah gorong-gorong jembatan. Tak lama, polisi pun tiba di TKP. Investigasi segera dilakukan.
Madavi ditemukan dalam kondisi mengenaskan, di mana pemerkosaan secara membabi buta dan pembunuhan sadis dilakukan padanya. Polisi menyisir seluruh lokasi, hingga akhirnya Anudip melihat jejak alas kaki seseorang di dekat TKP. Anu meminta anak buahnya membawa 2 suspek ke police station, yaitu suami dan ayah mertua korban. Namun keduanya tak memiliki motif apapun untuk menghilangkan nyawa Madavi. Satu-satunya yang memiliki motif kuat adalah Vivek, mantan kekasih Madavi. Segera polisi menggelandang Vivek dan membuatnya terpaksa mengaku bahwa ia telah membunuh Madavi. Namun sebenarnya bukan Vivek pelakunya. Sebab ancaman dari Inspektur Laksman, Vivek terpaksa mengaku. Antara Laksman dan Anudip sempat bersitegang dalam menangani suspek. Namun Anu terpaksa mengalah karena Laksman lebih senior darinya. Namun saat Vivek hendak dikirim ke pengadilan, ia memohon pada Anudip untuk membuktikan bahwa ia tak bersalah. Dan benar saja, bukan Vivek pelakunya. Sebab dari sayatan luka di tubuh korban menandakan bahwa pelaku tidak kidal. Sementara Vivek kidal. Foto jejak alas kaki menunjukkan bahwa pelaku memiliki ukuran kaki 10, sementara Vivek 8. Dan hasil investigasi lebih lanjut menyatakan bahwa kisaran usia pelaku antara 25 hingga 30 tahun. Sementara Vivek belum mencapai usia itu. Akhirnya, Vivek pun dibebaskan. Pembunuhan kedua ditemukan di tengah hutan pinus. Korban bernama Shruti, yang juga baru melalui malam pertama pernikahannya. Ia tewas mengenaskan sama halnya dengan Madavi. Anudip merasa sangat lelah dan pusing dengan kasus ini. Kemudian ia kembali lagi ke TKP, mencoba mencari barangkali ada petunjuk yang tersisa di sana, dan akhirnya ia berhasil menemukan sebuah handphone. Handphone itu adalah milik korban yang hanya berhasil merekam suara saja. Selidik punya selidik, polisi pun menangkap Samba, sang fotografer yang ditengarai memiliki suara serupa. Namun ternyata setelah melakukan tes kesesuaian suara, hasilnya nihil. Samba juga memiliki alibi kuat bahwa pada saat kejadian dirinya sedang di luar kota. Samba pun bebas. Kebingungan masih menyelimuti kepolisian. Sementara para petinggi kepolisian telah mendesak untuk segera menutup kasus ini. Anudip menyarankan supaya mereka melakukan tes DNA dengan menyaring semua suspek, diantaranya adalah pria berusia 25 hingga 30 tahun yang memiliki ukuran alas kaki 10 atau tinggi badan rata-rata pemilik ukuran tersebut. Sejurus dengan itu, Anudip berharap tak akan ada hal buruk lagi yang menimpa kampung tersebut. Namun takdir berkata lain. Di siang yang panas, Sarpanch mengundang Inspektur Laksman untuk mendatangi pesta pernikahan putrinya, Priya. Anudip sempat mencegah keinginan pria tua itu, tapi Sarpanch terlalu angkuh. Hingga akhirnya terselenggaralah pernikahan putrinya dengan meriah, lengkap dijaga oleh para polisi. Tak ada hal buruk yang terjadi malam itu. Si pengantin wanita selamat. Namun esok paginya ketika pria mengantarkan temannya pulang ke stasiun Odela, saat polisi lengah, tiba-tiba didapati teman pria pingsan. Sementara gadis itu diculik oleh seseorang dan dibawa ke ladang jagung. Polisi berusaha melacaknya dan menelpon bantuan. Anudip segera meluncur, sedangkan di ladang jagung itu si pelaku telah memulai aksi kejamnya. Seperti yang sudah-sudah, pria kelainan seksual dan psikopat itu meminta korban menceritakan rentetan
rentetan peristiwa malam pertamanya. Kemudian, ia melakukan perbuatan tak senonoh itu di sana. Pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Polisi nyaris saja meringkus pelaku jika saja pria itu tak berhasil meloloskan diri. Setiba Anudip di sana, ia langsung mengejar pelaku di antara tanaman jagung yang menjulang itu. Tembakan demi tembakan ia luncurkan namun tak berhasil mengenai pelaku. Hingga akhirnya sebuah batu dilemparkan Anudip dan berhasil melumpuhkan pelaku yang tak lain adalah Candu, adik Tirupati. Tak tanggung-tanggung, Candu mendapat pukulan berulang-ulang dari petugas demi membuat dirinya mengaku. Namun pemuda itu bersikukuh mengelak. Ia tak tahu apa-apa karena saat itu ia sedang mencuri pipa kecil. Sarpanch yang naik pitam mendengar pembunuh putrinya telah tertangkap, memberikan 10 laks kepada polisi supaya membebaskan Candu untuknya. Tentu saja bukan untuk dibebaskan dari hukuman, melainkan untuk pembalasan dendam. Saat tahu Candu dibawa oleh Sarpanch, Anudip marah besar. Ia pun cekcok dengan Laksman perihal cara kepolisian setempat yang bekerja atas dasar suap. Namun Anudip tak ingin memperpanjang masalah ini sebab yang terpenting baginya sekarang adalah menyeret pelaku pemerkosa dan pembunuh itu hidup-hidup di meja hijau. Tak lama Radha dan Tirupati mendatangi police station mencari Candu. Namun Anudip mengatakan bahwa Candu bersama Sarpanch. Kesanalah mereka dan mendapati adiknya itu telah bersimbah darah sebab sepertinya Sarpanch hendak membuatnya mati perlahan. Radha dan Tirupati memohon supaya Candu dibebaskan sebab mereka yakin bukan Candu pelakunya. "Kami memang miskin, tapi kami bukan pembunuh," ucap Radha. Namun Sarpanch hanya mengacuhkan keduanya. Esok harinya Anudip menelpon Sarpanch. Ia mengatakan bahwa Candu bukan pelakunya sebab telah terjadi pembunuhan lagi. Kasus serupa di desa itu yang sudah terhitung menjadi kasus keempat. Setelahnya Candu yang penuh luka itu pun diantar pulang. Sarpanch meminta maaf pada Radha dan keluarganya dan bersedia mengganti rugi dengan memberikan kompensasi uang, namun ditolak. "Kami memang miskin, tapi kami bukan pembunuh. Kami tidak butuh uangmu. Gunakan saja untuk pemilu selanjutnya. Terima kasih," tukas Radha. Malam harinya, Anudip yang sudah merasa down menganggap dirinya tak pantas menjabat sebagai perwira polisi sebab kasus ini tak kunjung usai ditangani. Terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Ada korban. Semua suspek terbukti tak bersalah. Tapi mangsa masih saja berjatuhan. Entah misteri apa yang sedang menimpa kampung ini. Anudip berkeluh kesah pada kekasihnya, Spurti. Dan akhirnya, Spurti menyarankan ide yang berisiko tinggi, yakni mengajukan pernikahan mereka demi mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Bagi Spurti, profesi kekasihnya memikul tanggung jawab yang tinggi. Ia tak ingin media menyiarkan ketidakmampuan Anudip saat menangani kasus tersebut. Sebab itulah, ia putuskan untuk mereka segera menikah guna memancing si pelaku. Anudip pun setuju dan mengumumkan melalui televisi berita pernikahannya serta menantang sang serial killer pemburu pengantin baru itu jika berani mengusiknya. Semua orang terkejut dengan keputusan Anudip. Acara pernikahan pun dilaksanakan di kuil esok harinya. Radha dan Tirupati yang sedari awal membantu keperluan Anudip juga diminta tolong untuk membantu pernikahannya dengan Spurti. Samba juga diminta untuk mengabadikan momen mereka dan ia tak hentinya memuji kecantikan Spurti pada Candu. Hari itu sepulang melangsungkan pernikahan dari kuil, terselip secari kertas bertulis selamat dengan angka 5
di rumah yang ditempati oleh Anudip dan Spurti. Jelas itu adalah surat dari pelaku. Anudip mengakui nyali si pelaku dan akan menunggu kedatangannya. Tapi beranikah pelaku datang? Malam itu ketiga pria, Candu, Tirupati, dan Samba sedang melakukan pesta minum sembari Samba tak hentinya membual soal kecantikan Spurti. Beberapa saat berlalu, Rada yang nyaris terlelap diganggu oleh suara tikus yang akhirnya menyebabkan sebuah kopernya terjatuh dan isinya berhamburan. Tak disangka, isi koper itu adalah pakaian dalam wanita dan beberapa perhiasan. Sejenak Rada tertegun, hingga ia menyadari ada sesuatu yang salah selama ini. Segera ia menyelipkan beberapa perhiasan itu di sarinya, lalu menyelinap diam-diam di tengah malam buta, mendatangi rumah-rumah keluarga korban, mengkonfirmasi apakah masing-masing perhiasan itu adalah milik mereka yang terbunuh. Dan jawabannya adalah iya. Makin panik Rada mengetahui kenyataan bahwa pembunuh yang selama ini dicari ada bersamanya. Dialah suaminya, Tirupati. Malam itu menjadi malam yang sangat berat bagi Rada. Saat ia kembali ke rumah, ia sudah tak menemukan suaminya lagi. Rada masih mencari Tirupati, sembari menghubungi Anudip namun tak ada respon. Hingga fajar menyingsing, Rada belum juga menjumpai sang suami. Tapi pagi itu, Tirupati sudah berada di rumah Anudip dan diminta untuk mengangkut pakaian kotor. Karena pakaian terlalu banyak, Tirupati berkata pada Anudip akan membawa sisanya nanti. Kemudian, ia pun pergi dengan karung berisi pakaian yang diletakkan di bagian belakang sepedanya. Tapi benarkah karung itu berisi pakaian? Yang sebenarnya terjadi adalah Tirupati telah menculik Spurti saat diminta mengambil pakaian kotor. Akhirnya Anudip menyadari bahwa Rada sudah puluhan kali menelponnya, dan saat ia menelpon kembali, Rada menyampaikan hal yang membuat darah Anudip mendidih. Sang istri sudah hilang di bawah Tirupati. Segera saja Anudip mengerahkan anggotanya untuk melacak jejak Tirupati di seluruh ladang. Selanjutnya Rada kembali ke rumah, meminta anjingnya mencium aroma tubuh Tirupati, kemudian melepaskan anjing itu. Dan ia pun berlari di belakang mengikuti si anjing. Pencarian Rada dan anjingnya berakhir di sebuah lubang besar yang mirip dengan sumur. Dan ternyata di sanalah suaminya tengah melancarkan aksi hendak menodai istri Anudip. Rada berteriak histeris hingga membuat Tirupati akhirnya terpaksa naik mendatanginya. Di sana terluapkanlah apa yang menjadi beban Tirupati selama ini. Yang mengubahnya menjadi monster tak lain adalah penghinaan istrinya sendiri, Rada, selama 10 tahun pernikahan mereka. Tirupati tak pernah mencapai malam pertama bersama Rada sebab sang istri yang dinikahi dari hasil perjodohan itu sebenarnya tak pernah menginginkan pernikahan mereka. Sejak awal, Rada selalu mencela dan mencaci maki sang suami, membuat sang suami tak berdaya, hingga beginilah akhirnya. Secara tak langsung, perkataan Rada telah mengubah Tirupati menjadi monster. Semua berawal saat malam pertama Madhavi, Tirupati tak sengaja mendengar suara dari kamar pengantin baru itu. Karena ada celah, ia pun mengintip dan merasa jiwa kelelakiannya bangkit. Sejak itu ia mengikuti Madhavi, menculik dan memaksanya menceritakan malam pertama. Entah mengapa mendengar cerita para pengantin baru membuat darah Tirupati memanas hingga terjadilah pemerkosaan yang berujung pembunuhan.
Rada yang mencoba halangi aksi jahat Tirupati mendapat pukulan di kepala. Namun ia tidak menyerah. Rada bangkit kembali bertekad menyelamatkan Spurti. Ia mengambil cangkul lalu melompat memenggal tepat di leher sang suami. Itulah yang terjadi hingga sang istri sendiri yang memenggal kepala suami dan membawanya ke police station. Pada akhirnya, Spurti berhasil diselamatkan dan Anudip mendapat promosi jabatan menjadi SP. Belakangan diketahui bahwa ternyata Tirupati mengidap sindrom impotensi rendah. Pernikahan yang tidak bahagia membuat Rada menderita. Perkataan-perkataan Rada seringkali menyakiti hati Tirupati. Sementara sisi kampung menangis sebab ulah Tirupati. Dan film pun selesai.